Baik, salam Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Di sini bunyi kebenaran firman Tuhan yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini di bawah tema berbahagialah. Berbicara tentang berbahagia, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Siapa sih yang tidak mau berbahagia? Siapa sih yang tidak mau bersukacita? Kata bahagia ini berasal dari kata Yunani makarios, yang berarti diberkatilah atau bersukacitalah, bergembiralah atau berbahagia. Nah, ketika kita berbicara tentang suatu berkat atau suatu kebahagiaan, tentunya semua orang pasti ingin mendapat berkat. Amin. Saya percaya bahwa setiap orang tanpa terkecuali, besar, muda, tua, kecil, bahkan siapapun dia, mau orang kaya, orang miskin, dia pasti membutuhkan yang namanya kebahagiaan. Karena itu, pada saat pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar bagaimana caranya supaya kita bisa berbahagia. Apa yang harus kita perbuat supaya kita bisa berbahagia. Karena dalam kenyataannya bahagia itu tidak semua orang bisa memilikinya. Orang miskin bisa berbahagia karena apa yang ia miliki. Orang kaya bisa berbahagia karena apa yang ia miliki. Tapi yang menjadi tanda tanya besarnya, tidak semua orang miskin bisa berbahagia dan tidak semua orang kaya bisa berbahagia. Hanya orang-orang yang bisa mengenal Tuhan, yang mengerti akan kebenaran ini yang bisa berbahagia. Karena itu mari kita sama-sama belajar dari kebenaran ini. Bagaimana caranya supaya kita berbahagia? Kalau kita melihat Bapak Ibu dalam ayat-ayat sebelumnya, tentunya apa yang Yesus katakan ini kepada orang-orang yang datang pada waktu itu, pada waktu Yesus berkhotbah di atas bukit, tentunya ini merupakan suatu hal yang kontroversi dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi kepada orang-orang yang mendengarkan Tuhan pada waktu itu. Tetapi apa sebabnya sehingga Yesus mengatakan berbahagialah atau bersukacitalah, sedangkan orang-orang yang datang pada waktu itu adalah orang-orang yang sakit, adalah orang-orang yang sengsara, adalah orang-orang yang kerasukan, dan ia menyembuhkan mereka. Jadi yang menjadi pertanyaannya di sini Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kenapa Yesus mengatakan berbahagialah? Nah, itu yang akan menjadi jawaban bagaimana kita bisa berbahagia. Kita bisa tahu bahwa bagaimana caranya kita bahagia kalau kita mengerti apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah di sini. Kata miskin di hadapan Allah di sini Bapak Ibu, ini bukan berbicara hanya tentang suatu keadaan pribadi atau keadaan hidup yang tidak memiliki apa-apa, bukan hanya itu. Tapi miskin di sini berasal dari kata Yunani tokos yang artinya kosong. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya di situ dikatakan dikatakan poor in spirit, yang artinya miskin dalam roh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, orang-orang yang berbahagia di sini dikatakan adalah orang yang miskin dalam roh. Kenapa dikatakan miskin dalam roh Bapak Ibu? Karena orang-orang yang miskin dalam roh, mereka akan berusaha mencari Tuhan. Mereka akan berusaha. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa berbahagia? Kita harus memiliki kesadaran diri. Kadang-kadang dalam kehidupan kekristenan
Ada begitu banyak orang yang saking dia percaya, saking dia bersukacita, saking dia berbahagia, sampai dia lupa dirinya, sehingga dia kadang tidak beribadah kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan. Dia merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang menghambat yang namanya kebahagiaan bagi orang Kristen. Karena itu yang pertama kita perlu memiliki kesadaran diri. Berbicara tentang sadar di sini Bapak Ibu, bukan berbicara tentang keadaan yang statis. Tapi berbicara tentang sadar di sini, yaitu berbicara tentang ada perasaan atau ada hati yang tidak tenang ketika kita memiliki kesadaran diri. Saya percaya bahwa orang-orang yang sadar diri, orang-orang yang tahu dirinya bahwa dia tidak memiliki apa-apa, dia akan berusaha sebagaimana mestinya ia mendapatkan kebahagiaan itu. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, orang-orang yang memiliki kesadaran diri, dia tidak akan menjadi orang yang tinggal diam. Dia tidak akan menjadi orang yang tinggal diam. Dia akan berusaha mencari ketenangan dalam dirinya. Karena apa? Karena dia sadar. Sehingga di sini dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Kadang-kadang miskin dalam roh ini kadang-kadang tidak semua orang bisa menyadari hal itu, Bapak. Tidak semua orang. Tapi saya mau bilang begini, berbahagialah kalau Bapak Ibu memiliki kesadaran bahwa Bapak Ibu miskin dalam roh, bahwa Bapak Ibu tidak ada artinya di dalam roh Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Ada suatu kata bijak yang mengatakan seperti ini, orang yang tidak tahu bahwa dirinya dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan miskin, tidak akan pernah berusaha. Jadi yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu semua, apapun keadaanmu saat ini, sekalipun engkau memiliki segalanya, memiliki kekayaan, memiliki apa saja yang Tuhan berikan dalam hidup, jangan jadikan itu sebagai alat pengukur bahwa kamu adalah orang-orang yang berbahagia. Tapi jadikanlah itu sebagai sebuah standar bahwa itu tidak cukup untuk memperoleh kebahagiaan. Karena apa? Karena hanya orang-orang yang memiliki kemiskinan dalam roh yang mau terus mencari Tuhan dan memperoleh kebahagiaan. Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua, yang harus kita ketahui adalah ketika kita memiliki kesadaran, tidak cukup sampai di situ. Kita harus memiliki hati yang peka. Kalau kita baca di ayat yang ke-24, di sini dikatakan dari pasal sebelumnya. Di sini dikatakan, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Di sini ada kepekaan hati dari orang-orang yang ada di wilayah Syria, di wilayah Yordan, bahkan Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, dan daerah seberang sungai Yordan. Ketika mereka mendengarkan tentang Tuhan dan mereka sadar bahwa mereka membutuhkan Tuhan, maka mereka tidak tinggal diam. Oh, ada berita tentang kesembuhan. Oh, ada berita tentang keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Ada berita tentang sukacita yang besar yang Tuhan Yesus bawa. Mereka tidak tinggal diam di tempat, tetapi mereka berusaha untuk mencari dan mendapatkan Yesus. Mereka mencari Yesus. Dan ketika mereka mendapatkannya, mereka memperoleh kesembuhan daripada Tuhan.
Dan karena itulah sehingga Yesus mengatakan, berbahagialah, berbahagialah atau bersukacitalah orang yang miskin dalam roh. Artinya berbahagialah orang yang membutuhkan Tuhan, yang mencari Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mencari itu bukan suatu hal yang statis atau yang tinggal diam di tempat. Tetapi kata mencari itu hendak menunjukkan bagaimana kita bisa berusaha. Di sini menunjukkan sebuah usaha di mana seseorang ketika dia sadar bahwa dia miskin, dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi seorang yang sadar, yang tahu bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, dia akan berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Dia akan berusaha untuk mencari kebahagiaan itu, untuk mencari apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kita harus memiliki kesadaran dalam diri kita, sehingga kita timbul perasaan untuk mencari apa yang menjadi kebutuhan kita. Tidak cukup hanya mencari, kita harus mendapatkannya. Di sini dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan di ayat yang ketiga ini, kalau kita berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, poin yang ketiga di sini mengatakan bahwa kita harus tidak cukup mencari, tapi benar-benar kita mendapatkannya. Harus mendapatkannya. Orang di mana-mana, mau petani atau apapun, siapapun dia, ketika dia berusaha, ketika dia bekerja, ketika dia melakukan suatu hal, tentunya dia mengharapkan berkat, dia mengharapkan upah, dia mengharapkan sesuatu imbalan dari apa yang ia kerjakan itu. Dia tentunya mengharapkan sesuatu. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang mau mencari, orang yang memiliki kesadaran diri, dan orang yang mau mencari Tuhan, orang yang miskin dalam roh, itu dikatakan berbahagia. Kenapa mereka berbahagia? Karena mereka mendapatkan kerajaan Allah. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbicara tentang kerajaan di sini, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, itu bukan hanya berbicara tentang suatu gedung, tetapi berbicara tentang bagaimana suasana atau bagaimana keadaan di istana, yaitu berada dalam keadaan nyaman, berada dalam keadaan yang tenang. Engkau dilindungi, engkau mendapatkan apa saja yang engkau butuhkan di dalam kerajaan. Kerajaan akan memfasilitasimu dengan apa yang ada dalam kerajaan, sehingga engkau berbahagia, sehingga engkau merasa aman, sehingga engkau merasa bersuka cita. Ada begitu banyak orang yang ketika dalam kehidupannya dia mengalami tekanan, mengalami hal-hal yang tidak disukai, tidak diinginkan olehnya. Keadaan entah itu sakit penyakit, entah itu pergumulan dalam rumah tangga, atau apapun itu. Tapi saya percaya orang yang memiliki kesadaran diri dan mau mencari Tuhan, bahkan orang yang mau mendapatkan kerajaan itu, akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Karena di dalam Matius pasal 6 juga dikatakan di ayat yang ke-33, di sini dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini juga berbicara bukan hanya tentang keadaan rohani, tetapi ini juga berbicara tentang kecukupan hidup di dalam Tuhan.
kecukupan hidup, atau apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan lengkapi dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan begini. Jika saudara ingin berbahagia, jika saudara ingin merasakan yang namanya sukacita dalam kehidupan Bapak Ibu, maka milikilah kesadaran diri untuk mencari Tuhan, bahkan sampai mendapatkannya. Karena ketika kita sadar bahwa pribadi kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan, maka kita akan mencari. Dan ketika kita mencari, jangan menyerah di tengah jalan. Ada banyak orang yang menyerah di tengah jalan, tapi saya rindu supaya Bapak Ibu mencari sampai mendapatkannya. Bahkan ada satu pujian yang mengatakan begini, sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jadi kita harus tetap berjuang sampai Tuhan mendapatkan kita tetap setia dalam mengiring Tuhan, dalam mencari kebahagiaan. Jadi saya berharap supaya ketika Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, milikilah kesadaran diri dan maulah terus berusaha untuk mencari Tuhan. Di mana kita bisa mencari Tuhan? Dalam kebenaran firman Tuhan, dalam persekutuan-persekutuan ibadah, bahkan dalam komunitas-komunitas sel. Bahkan ketika kita mendengarkan khotbah-khotbah dari YouTube atau apapun itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, mendapatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu pesan kebenaran firman Tuhan ini saya titipkan untuk Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala dan kita merenungkan kebenaran ini dalam setiap kehidupan kita.